coba berbagi sama teman-teman, kenapa yang kaya semakin kaya? Karena mereka memiliki softwarenya, ilmunya yang ada di otak Anda. Semua akan tampak resiko kalau Anda tidak mengerti caranya. Yang pertama ini adalah saya ingin sharingkan pentingnya Anda mau mengupgrade skill Anda. Jeleknya di Indonesia ini ketika Anda mau mengupgrade skill Anda, kalau ilmu ini ilmu gratis itu orang bilang ini ilmu sampah gitu. Ketika Anda merasa bahwa ilmu ini sangat bermanfaat, maka praktekkan. Tanya sama mentor Anda, cari mentor, dan ketemu sama orang yang mengundang Anda, langsung Anda tanya bagaimana caranya untuk melangkah ini seperti apa. Yang bikin sukses tidaknya itu bukan ilmu yang saya sharingkan, apapun ilmunya. Respon Anda terhadap ilmu tersebut, diem-diem saja. Contohnya ilmu properti, terus Anda diem saja setelah ngerti, oh gitu ya caranya. Cuman bilang, oh gitu toh. Anda nggak praktekkan, ya percuma saja. Kita pengen memasang sebuah software baru di otak kita semua. Software ini software kesejahteraan di pikiran kita masing-masing. Maka insya Allah 2-3 tahun ke depan saya yakin perubahan hidup Anda pasti luar biasa. Saya menyaksikan sendiri, dan praktek itu sangat penting. Action. Harus action dulu gitu. Kecerdasan finansial itu sangat penting. Nah, masalahnya kecerdasan finansial tidak pernah diajarkan di sekolah kita. Nah, Anda coba bayangkan berapa uang yang ada di rekening Anda sekarang, berapa aset yang sudah Anda miliki, entah itu uang cash, entah itu rumah Anda, atau properti, atau tanah, apapun berapa. Ini contohnya saya punya aset 3 miliar, Pak. Berarti kalau Anda punya aset 3 miliar, maka kecerdasan finansial Anda ya berada di level 3 miliar. Kalau Anda punya aset 1 triliun, nah berarti kecerdasan finansial Anda ya berada di level ini, di level 1 triliun. Nah kalau Anda masih angka 200 juta ke bawah, Anda cari mentor yang punya aset yang besar. Aset 3 miliar, aset 4 miliar, aset 100 miliar, 1 triliun. Anda harus mengupgradekan, mentangkolkan pola pikir Anda ke frekuensi yang jauh lebih tinggi. Nah, Anda belajar dari mereka, karena mereka sudah terbukti mempunyai kecerdasan finansial selevel itu. Kita sekarang berada di kondisi COVID. Banyak orang, mereka memilih bertahan. Anda itu kalau bertahan di kondisi seperti ini, berarti Anda menunggu mati yang berlahan. Tapi harus seperti apa? Harus menyerang. Saya pernah merasakan level di mana saya memiliki penghasilan ratusan juta setiap bulan. Saya mempunyai penghasilan bahkan hampir menyentuh sekitar 500 juta. Saya pernah ngikutin istri saya, mulai saya ngemol, berangkat pagi sampai malnya tutup. Saya pernah. Terus lama-lama saya bosan. Kok ibarat kata kita hidup masa gini-gini toh. Ada sebuah kepastian hidup, semua orang pasti akan merasakan ini. Semua orang. Apa itu? Pertama, mati. Terus ada yang namanya tua. Nah, terus bagaimana kita mengolah sisa hidup kita? Kalau Anda sudah kenyang, ibaratnya saya ngomong itu Anda itu orangnya kenyang, berarti sudah levelnya sukses lah. Tujuan Anda apa? Kalau cuma buat makan-makan, pamer-pamer, lebih baik Anda menggunakan sisa umur Anda untuk bermanfaat buat orang lain, lalu berada di level itu. Nah, ini yang membuat saya klik. Karena saya melihat Univis ini gila, dahsyat sekali. Karena visinya sama dengan saya, bagaimana membuat banyak manfaat ke sesama. Kecerdasan finansial itu ada beberapa level ya. Jadi ada lingkaran pertama, lingkaran kedua, dan lingkaran ketiga. Ini level 1. Itu Anda berada di namanya bertahan hidup. Level 2, Anda keluar ke zona yang kedua ini, Anda mulai mengerti namanya menabung. Ada level ketiga, Anda sudah mengerti apa itu aset dan macam-macam aset, bagaimana uang bekerja buat Anda sudah mengerti. Nah, level aset ini sampai ke bawah nanti, ini Anda tidak diajarkan di sekolah. Nah, level ini Anda dapatkan di mana? Di sekolah kehidupan, kampus kehidupan. Ada level terakhir, level keempat ini, yaitu mengunci resiko. Ini kata kuncinya yang ingin saya bahas nanti. Mengunci resiko itu Anda mengamankan, karena kan kalau kita ngomong level finansial, itu bagaimana mendapatkan kekayaan Anda. Dan level yang berikutnya, mempertahankan dan melipat gandakan kekayaan Anda. Anda koreksi dalam diri Anda masing-masing. Kira-kira Anda itu berada di level mana sih? Apakah Anda masih bertahan hidup? Ataukah Anda masih menabung? Atau Anda sudah mempunyai bisnis yang bekerja buat Anda? Atau Anda punya aset atau uang yang bekerja buat Anda tanpa Anda terlibat di sana? Jadi Anda berada di level 3. Orang membuat salah arti, itu mereka menaruh level yang keempat ini di terakhir. Jadi ini bukan level tertinggi ya, tapi level ini itu bisa Anda bolak-balik. Kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Itu rata-rata manusia itu hidup berapa tahun sih? Kurang lebih rata-rata manusia mereka hidup sekitar samakan frekuensi 60 tahun dulu. Umur berapa baru bisa menghasilkan uang sendiri? Oke, 20. Berarti kurangnya 20 tahun yang tidak produktif. Maka sisa yang produktif kita berapa? 40 tahun. Oke, kalau Anda satu hari tidur 8 jam, sepertiga dari hidup Anda itu habis di kasur Anda, kurangnya lagi 20 tahun.
maka sisa berapa? Sisa 20 tahun. Saya bilang Anda itu nggak pernah sakit, Anda nggak pernah kena macetnya Jakarta, Anda nggak pernah kena macetnya Surabaya. Rata-rata manusia punya sisa umur yang produktif itu 20 tahun. Nah, kalau Anda ngerti bahwa sisa umur kita yang produktif 20 tahun, kalau Anda umurnya sekitar 50 tahun, berarti kan berarti saya ini sudah mendekati, berkatakan gitu. Berarti Anda harus benar-benar menggunakan waktu itu sebijak mungkin, kan gitu. Terus, kalau Anda masih muda, nah ini justru kesempatan Anda. Justru saya masih muda, saya akan gunakan waktu ini untuk menjadi hero. Sekarang kita cross-check. Per bulan Anda bisa saving uang berapa? Kalau Anda per bulan bisa menyisihkan uang 1 juta, ini berarti kurang lebih penghasilan Anda sekitar 5-6 juta, berarti sekitar UMR ya. 1 juta Anda tabung tiap bulan, kali 12 bulan, maka ketemu uang sekitar 12 juta. Dikali 10 tahun, maka ada uang 120 juta. Atau 20 tahun berarti ada 240 juta. Kelihatannya uang ini besar, tapi Anda pernah berhitung nggak? Kalau ada inflasi 5% saja per tahun, dikali Anda selama 20 tahun sisa produktif Anda, berarti Anda akan mengalami inflasi 100%. Ini kalau tidak ada namanya krisis ya, anggap ini normal, tidak ada krisis 100%. Duit Anda 240 juta di tahun ke-20 itu sama dengan duit 2,4 juta sekarang. Anda akan berharap apa dengan uang 2,4 juta yang sekarang Anda miliki? Gitu. Contohnya lagi nih, per bulan Anda bisa saving 10 juta, berarti penghasilan Anda kurang lebih sekitar 40 juta. 10 juta dikali 12 bulan, ada 120 juta. Ini 1 tahun 120 juta. Terus dikali 10 tahun, berarti 1,2 M. Atau 20 tahun Anda ngumpulin duit. Berarti ada kurang 2,4 M, kurang lebih ya. Saya bisa nabung 20 juta. Oke, 20 tahun. Maka ada 4,8 miliar. Saya kasih analogi ya, supaya Anda gampang paham. Jadi hidup itu seperti Anda itu berlayar gitu. Anda berlayar, ini Anda dan keluarga Anda masing-masing. Layar ini ibarat kata itu investasi Anda, uang yang bekerja buat Anda. Terus perahu ini adalah saving Anda atau uang tabungan Anda. Ada nahkoda, Anda kan nahkodanya nih. Anda mau mengarahkan kapal ini mau kemana? Jadi ini ilmunya Anda punya nggak? Anda ingin menuju sebuah mimpi Anda, mimpi keluarga Anda. Ya, berarti Anda harus imbang antara uang yang Anda investasikan atau ibarat kata itu layarnya sama perahunya. Tapi kebanyakan orang mereka menjalankan ini berbeda, kecil sekali investasinya. Tapi dia itu nyimpen banyak uang, jadi savingnya dia itu besar. Jadi dia itu takut untuk berinvestasi, takut untuk bisnis, mau rugi itu takut. Sehingga dia memilih untuk saya simpan uang saja, di bank aman, saya simpan. Sehingga uang Anda itu besar, tapi investasi Anda kecil. Anda mau menuju goal Anda, gimana mau sampai? Sedangkan layar Anda saja tidak berkembang. Bahkan kalau ada badai, selesai hidup Anda, teman-teman. Ada juga orang yang seperti ini. Jadi investasinya dia itu besar sekali. Dia punya duit investasi, tapi savingnya dia kecil. Ini terlalu resiko. Yang namanya investasi di mana-mana itu ada resikonya. Ketika ini terjadi ada angin, selesai kapal Anda akan jatuh. Gimana Pak? Ya kita harus imbang antara layar ini sama kapal ini, itu harus imbang. Jadi investasi kita itu juga tidak terlalu gede, tapi bisa menjaga semua aktivitas Anda. Terus saving Anda juga pas. Ini kan imbang, Anda bisa mencapai goal. Tapi kenyataannya, ada nggak ketika kita menjalani hidup ada gangguan saja atau kalau Anda berlayar itu ada ombak yang besar, lalu tiba-tiba ininya patah atau ini Anda bocor, Anda apakah masih bisa mencapai goal? Nah terus caranya gimana, yang aman gimana? Harusnya di kapal Anda ini dipasang namanya pelampung sehingga Anda bisa mencapai goal Anda. Ini yang saya katakan adalah pengunci resiko. Kecerdasan finansial yang keempat tadi itu sangat penting sekali. Anda mendapatkan real kasus seperti ini, ada orang. Jadi orang tersebut, level orang ini tadi, level ini, dia itu mempunyai banyak aset. Setelah 20 tahun dia ngumpulin, dia punya rumah, harganya 2 miliar. Terus yang kedua, dia punya tabungan tanah senilai 1 miliar. Dia punya mobil senilai 1 miliar. Uang cash senilai 1 miliar. Kalau Anda melihat orang seperti ini kan kehidupannya terjamin. Dengan kondisi seperti ini, paling nggak kalau Anda berada di kondisi seperti ini, itu Anda bisa punya pengeluaran pasti, kurang lebih sekitar 50 juta lah per bulan. Anggap saja Anda berada di kondisi ini. Saya ingin melakukan tes terhadap kecerdasan finansial Anda. Contohnya ya, ada nggak orang yang menggaransi dirinya tidak pernah sakit?
Ada nggak orang yang bisa menggaransi dirinya bahwa dia tidak akan pernah mati, tua, sama kecelakaan? Saya ngomong sama Anda, kecuali Anda bisa memastikan bahwa Anda akan terhindar sama sakit, mati, tua, kecelakaan. Kalau Anda memastikan diri Anda, oh iya Pak, saya nggak bisa, semua orang pasti akan terjadi itu, pasti. Berarti Anda membutuhkan ilmu ini. Ketika si A sakit, dia kan kepala keluarga nih, dokter mengatakan bahwa Pak butuh tindakan ini harus ada uang 3 miliar contohnya. Nah, dengan kondisi yang Anda punya sekarang ini, Anda punya 2 miliar, Anda punya 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kira-kira yang Anda bayarkan yang mana? Pak, saya punya uang cash 1 miliar doang. Nah, mungkin 1 miliar bisa dibayarkan. Mana yang akan Anda likuidasi dulu ketika kasus ini terjadi di keluarga Anda dengan kondisi seperti ini? Pak, saya punya mobil 1 miliar, terus tak jual aja. Apakah secepat itu menjual mobil dan mobil bisa dijual dengan harga sesuai yang diinginkan? Kalau Anda kondisi seperti ini, bisa-bisa mobil ini tidak terjual 1 miliar, tapi cuma 500 juta. Akhirnya Anda sumbangkan di sini. Maka sisa berapa? Kurang 2 miliar, Pak, sudah 1 miliar. Anda punya tanah pun nggak bisa terjual cepat, tidak bisa terlikuidasi dengan cepat. Mungkin sisa 500, Anda sikat sini sekalian, masih kurang berapa? Kurang 1,5 M. Saya sendiri kalau melihat cerita ini, saya bingung mau memilih yang mana ya. Anda punya sisa uang 2 miliar berupa tanah atau rumah, pasti akan liquid juga nih rumah. Nah, ketika rumah ini liquid, Anda jual 1,5 M, Anda lempar ke sini, sudah lengkap 3 miliar. Berarti uang yang Anda sisakan, Anda masih punya uang 500 juta. Jangan aset Anda hilang, tanah Anda hilang, mobil Anda hilang, uang cash Anda hilang. Hilang dari mana? Anda punya pengeluaran 50 juta. Kira-kira kalau kondisi ini terjadi sama Anda, pengeluaran Anda bisa berhenti, Pak? Nggak bisa, tetap ini akan jalan. Sehingga berapa lama uang yang Anda simpan, kalau Anda punya uang 500 juta, berarti bertahan cuma 10 bulan, bos. Ini yang saya maksud sama teman-teman bahwa killing me softly. Kalau Anda melakukan seperti ini, Anda tidak punya yang bisa mengunci resiko kehidupan Anda. Ketika hal ini terjadi, selesailah keluarga Anda. Nah, ini dibutuhkan kecerdasan finansial untuk menguji resiko kita, teman-teman. Hari ini kita akan mengerti namanya menguji resiko. Entah itu di bisnis atau dimanapun. Jadi kalau resiko sudah terkunci, sudah selesai. Anda tinggal fokus ke sesuatu yang bisa menghasilkan atau menghasilkan uang yang jauh lebih besar. Fungsinya asuransi itu ya di sini. Jadi Anda perlu untuk mengamankan resiko-resiko Anda. Kebanyakan orang-orang di Indonesia ini tidak pernah diajari tentang bagaimana menguji resiko. Kebanyakan orang-orang itu diletakkan di posisi paling akhir. Harusnya ini diletakkan yang paling awal. Di awal Anda bisa melompat, Anda bisa melipat gandakan aset Anda tanpa takut terjadi resiko tadi. Kan ada orang seperti ini, Pak, mindset miskin ya. Saya benci orang punya mindset miskin. Pola pikirnya seperti ini, ketika dia dapat income, dan mereka yang tahu namanya pengeluaran, sehingga kalau dia dapat income, apa yang dia lakukan? Pasti langsung digambur-gamburkan buat pengeluaran. Ini orang yang mindsetnya miskin, dia nggak ngerti bagaimana aset itu, apa itu aset, apa itu bisnis. Yang dia tahu, saya dapat uang, ya wes saya habiskan. Ini perlu kita hindari. Ada orang yang berada di level kedua ini, jadi ada income, terus pengeluaran, dia sudah mengerti yang namanya aset. Aset yang dia ketahui masih satu aset, yaitu apa? Tabungan. Ya. Anda punya income, dibuat memenuhi kebutuhan Anda dulu. Entah itu hutang Anda, cicilan mobil, cicilan rumah. Kalau ada sisa, baru dimasukkan ke tabungan. Nah, ini berbahaya sekali ketika Anda berada di level ini. Yang ingin saya bagikan sama Anda, itu seperti ini, bos. Di sini ada income, ada pengeluaran, terus ini ada hutang. Di sini ada namanya aset. Aset itu ada 3. 1, aset tabungan, 2, investasi, yang ketiga, proteksi. Orang-orang kaya, orang-orang sukses yang ada di Indonesia yang pernah saya temui, mereka selalu mempunyai pola yang sama. Saya senang sekali sharing sama orang-orang yang levelnya di atas saya, yang punya aset ratusan miliar. Saya belajar sama orang-orang tersebut, saya selalu tarik benang merahnya. Ternyata benang merahnya dia itu seperti ini. Ketika dia dapat income, dia tidak langsung buat pengeluaran. Tapi ketika dia dapat income, dia langsung larikan ke sini semua. Jadi ini adalah prioritas. Dia masukkan di tabungan, masukkan di investasinya dia, dan masukkan di proteksinya. Jadi dia langsung mengunci resiko dulu. Jadi mengunci resiko ini, itu diletakkan di awal. Dia dapat income pertama kali, langsung mengunci resiko, plus investasinya dia, plus tabungan dia. Sehingga yang membiayai pengeluaran dia, itu investasinya, hasil investasi, hasil bisnisnya dia. Sehingga pengeluaran terselesaikan.
paradigma ini yang perlu Anda pahami dulu, dan ini perlu Anda sharingkan ke banyak orang, karena paradigma ini teman-teman, ini bisa menyelamatkan banyak keluarga yang ada di Indonesia. Kalau Anda bisa menyebarkan informasi ini, Anda bisa menyebarkan pola pikir ini ke banyak orang, menyelamatkan banyak keluarga dari yang namanya kebangkrutan. Ketika ini tadi dia membutuhkan 3 miliar, kalau dia punya proteksi terhadap apa yang dia miliki, dia tidak akan menghilangkan aset rumah yang dia miliki. Jadi ini fungsinya Anda punya proteksi tadi teman-teman, punya proteksi sebesar 3 miliar di sini, Anda nggak perlu repot-repot untuk menjual rumah Anda. Kalau Anda punya tabungan di sini ya, dari 100% uang Anda, saya memilih untuk memangkas 30%. Saya masukkan ke proteksi supaya ketika terjadi resiko apa-apa, saya tinggal fokus bagaimana 70% ini saya kelola, saya lipat gandakan aset saya tanpa ketika hal tersebut terjadi di keluarga saya, itu tidak mengganggu saya. Sehingga ini sudah saya anggarkan. Nah, di sini kenapa saya memilih bergabung di Allianz ini? Karena menurut saya ini saya melihat company ini ada sebuah tabung. Di mana tabung ini ada keran. Keran ini adalah sumber penghasilan Anda. Entah ini dari bisnis Anda, dari investasi Anda, dari uang yang Anda miliki. Anda kan ketika punya penghasilan masuk di mana? Masuk di rekening kan? Masuk di aset Anda kan, entah berupa rumah dan lain-lain. Uang Anda sudah mulai penuh. Ekspektasinya seperti ini, tapi kenyataannya di sini tuh banyak lubang-lubang yang akan membuat uang kita selalu habis. Ada lubang namanya lubang pengeluaran, cicilan Anda, ada pengeluaran buat refreshing Anda, pengeluaran arisan Anda, macam-macam, ini pengeluaran macam-macam. Itu bagaimana Anda menutup lubang ini, atau namanya mengunci resiko tadi. Sekarang bagaimana untuk melipat gandakan aset yang kita punya. Di era COVID seperti ini, Anda beruntung sekali yang berada di industri kesehatan. Dan turunannya, kesehatan dan turunannya itu cocok sekali, contohnya di asuransi tadi. Nah, ini bisnis yang semua orang butuh. Jadi permintaan pasarnya sangat besar. Properti itu masih masuk. Terus Anda berada di industri pendidikan yang basisnya berupa online, e-commerce. Jadi kalau Anda berada di industri ini, Anda cocok sekali, karena ini adalah follow the trend. Kenyataannya nih, di kondisi seperti ini, semua penghasilan kita turun. Tapi, ada caranya bagaimana untuk mendapatkan penghasilan jauh lebih cepat dan lebih sederhana. Jadi contohnya, saya tanya, ada nggak sih orang punya rumah, orang punya properti, tapi dia tidak punya uang cash? Ada juga nggak orang yang punya cash, tapi dia nggak bisa membuat uangnya dia kerja buat dia? Ada juga orang punya penghasilan besar, tapi rumah saja nggak kebeli. Ada nggak orang seperti ini? Banyak sekali kan. Orang mereka 20 tahun berbisnis, rumah saja nggak punya. Banyak. Lupa, berarti orang punya rumah belum tentu dia kaya. Orang punya rumah belum tentu dia aman. Memang, Anda punya aset, Anda punya rumah, itu belum tentu Anda punya uang cash. Karena apa? Yang bikin Anda kaya bukan rumahnya, bukan uang cash juga yang bikin Anda kaya, bukan penghasilan Anda yang bikin Anda kaya. Yang bikin Anda kaya itu ada caranya, teman. Anda punya nggak caranya? Contohnya, kalau kita pengen mengejar aset 1 miliar, Anda kalau pengen ngejar aset 1 miliar, kalau Anda punya uang cash 1 miliar, rata-rata orang simpen di mana? Di bank, Pak, di deposito, Pak. Sepengetahuan Anda, cara mendapatkan 1 miliarnya itu seperti apa? Nabung, Pak. Berapa lama Anda nabung? Ada rumah, harganya 500 juta. Untuk membeli rumah ini, caranya cash. Oke, cash. Nah, berarti Anda harus siap uang 500 juta, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, 500 juta ini sudah ada belum? Belum ada, Pak, di rekening saya. Nah, kalau belum ada, cara pertama berarti nggak masuk, Pak, cara pertama. Jadi kalau cash nggak masuk. Kita akan rubah cara kedua, cicil. Oke, kalau nyicil gimana caranya supaya ini bisa dicicil? Berarti kalau ada DP 100 juta, maka sisa KPR Anda kan 400 juta. Dicicil 10 tahun, cicilan 5 juta per bulan. Nah, berarti kan Anda harus punya uang 100 juta buat bayar DP-nya. Nah, 100 juta ini sudah punya belum? Nah, maka ini kan bisa jadi cuma mimpi doang, ya. Nah, banyak orang juga ketika dia mendapatkan situasi seperti ini, dia sudah ada cicilan 5 juta. Oke, Pak, saya ngambil rumah cicilan 5 juta per bulan. Akhirnya dia punya penghasilan, dibuat nyicil. 90% dari 100% orang yang nyicil rumah, itu yang benar-benar dia tidak terseok-seok, itu ya sekitar 10%. Yang 90% itu akan kesusahan sekali walaupun dia nyicil cuma 5 juta. Karena apa? Cicilan rumah ini pasti
Sedangkan penghasilan dia nggak pasti, apalagi kena dampak COVID seperti ini. Nah, ketika yang pasti ditemukan dengan yang tidak pasti, ini namanya tidak mengunci resiko, teman-teman. Yang pasti, temukan dengan yang pasti. Nah, supaya kita ngomong yang pastinya seperti apa, Pak? Di Entrepreneur Talk ini, ada peluang besar untuk Anda bisa punya rumah gratis dari sini. Caranya gimana, Pak? Kalau di Allian ini ada peluangnya juga, Anda cukup jadi BP, kan gitu. BP itu apa sih? Untuk dapat 5 juta gratis, Anda cukup menjualkan produk saya cuma senilai 25 juta saja, maka Anda bisa dapat rumah gratis. Pak, kok bisa dapat rumah gratis? Kita jualan produk cuma 25 juta, tapi kita bisa buat nyicil rumah, karena ini penghasilan pasti ketemu pasti. Rumah ini kan ada DP-nya, Pak. 100 jutanya gimana caranya menghilangi 100 jutanya? Gampang. Anda tinggal naikkan yang harga 500 juta ini, dinaikkan jadi 600 juta. Nah, ini makanya Anda cari developer, cari teman yang bisa menaikkan harga seperti ini. Pura-pura ada tampak uang masuk 100 juta buat DP, sehingga sisanya 500 juta. Sehingga cicilan Anda bisa tercicil yang pasti, ketemu yang pasti. Ketika saya mengumpulkan aset sebesar 1 miliar, saya ngumpul dari bisnis proyek, ada untung 50 juta, tak masukin, tak tabung. Saya jadi maklar tanah, saya untung 10 juta, saya terima, saya tabung. Terus saya jualan makanan, saya ada untung 20 juta, saya tabung. Saya butuh waktu 7 tahun untuk saya punya uang 1 miliar cash. Nah, 1 miliar cash ini akhirnya ujung-ujungnya larinya juga ke deposito. Ketika kita depositokan, kan aman nih, ya. Nah, aset ini bisa diciptakan hitungan hari. Serahkan saja sama orang yang ahlinya. Siapa? Ya, Allian itu. Biarkan dia yang kelola. Sudah, kita sekarang fokus untuk mengamankan resiko kita. Fokuskan sama dia, serahkan sama dia. Setelah itu kita fokus menghasilkan uang. Namanya perusahaan sangat besar sekali. Dia mengelola aset triliunan. Aset ini berarti total ini ada aset pertama 3 miliar. Yang kedua ini 3 miliar. Total ada 6 miliar. Anda memulai dari awal, Anda mengunci resiko dengan uang 3 juta awal Anda ini. Ketika ini resiko sudah terselesaikan, Anda tinggal bagaimana melipat gandakan aset ini. Untuk mempunyai aset properti 100 miliar contohnya, itu dibutuhkan paling nggak effort yang sangat luar biasa. Dan Anda membutuhkan modal paling nggak tanah lah, tanah senilai sekitar 50 miliar. Nah, tapi untuk di bisnis ini, itu menciptakan aset 100 miliar ini, itu dengan hanya cuman kita punya strukturnya 60 cabang. Ibarat kalau Anda punya toko, itu Anda punya 60 cabang. Dari mana toko-toko tersebut itu akan berkembang sendirinya ya, dengan mengikuti sistem yang ada di Univision. Nah, ini saya tunjukkan sama Anda foto saya bagaimana pertama kali saya masuk di Surabaya. Benar-benar saya mulai dari nol. Masuk di Surabaya, itu posisi saya sebagai tukang sebar brosur, teman-teman. Bangun pagi, itu berdiri di lampu merah, itu nyebarin brosur dari Jawa Pos waktu itu. Ya. Ini waktu saya ngamen, 2009. Saya ngontrak ke teman saya nggak mampu untuk ngekos, ini ngontrak. Saya benar-benar membayar harganya, teman-teman. Jadi saya tidak terlahir dari orang kaya. Coba lihat dari perjalanan saya ini. Nah, proses untuk menciptakan, untuk mendapatkan caranya ini yang Anda tinggal mempersingkat waktunya melalui Univision ini. Untuk mendapatkan sebuah penghargaan, saya dapat ini semua, itu harga yang harus saya bayar itu sangat mahal sekali. Butuh waktu kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Bagaimana Anda mempraktekkan proteksi tadi dulu. Ketika Anda sudah mempraktekkan proteksi tadi, Anda tinggal gandeng pengundang Anda bagaimana, kasih tahu saya bagaimana melipat gandakan aset ini. Karena pertemuan seperti ini, kita bicara teknis, gak cukup dengan waktu yang sangat singkat seperti ini ya. Di pertemuan berikutnya, saya ingin tunjukkan sama Anda detail teknisnya. Tadi hari ini kita sudah membahas bagaimana mengamankan aset, mengunci resiko Anda dulu. Ketika Anda sudah mengunci resiko, kita akan bahas bagaimana melipat gandakan aset Anda dengan cepat. Sharing yang saya sharingkan hari ini itu segitu dulu.